Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniati, nama madrasah Ibtidaiyah Al-Kausar, alamat Sidang Mukti, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Raji Utara, Lampung. Saya juga merupakan mahasiswa dari PPG Grade 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 2825 40211 2025. LPTK saya adalah Universitas Wahid Hasyim Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita semangat. Semangat? Kita akan belajar seperti biasanya, yaitu di sini kita akan belajar sesuai dengan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Baiklah, silakan siapa yang memimpin, silakan di depan. Ya, ini Mas. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar yaitu IPAS. Materinya yaitu kenali lingkungan di sekitar. Yang namanya lingkungan pasti anak-anak sudah tahu. Lingkungan di sekitar itu apa saja sih sepertinya? Ya, lingkungan sekitar itu teman kelasnya ada. Kalau di sekolah kan ada kelas-kelas yang lainnya. Itu namanya lingkungan di sekitar. Nih, di sini adalah sebelum memulai pelajaran kita ada yang pertama ada 3 bagian lingkungan. Kita mengenali lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah zona rumah. Nah, anak-anak sebelum kita kalau kita membuat rumah, ya kita dibuat dulu denanya. Dibuat dulu denanya supaya kita tahu lokasinya. Kamar mandi sebelah mana, ruang tamu sebelah mana, ya kan? Kalau tidak dibuat nanti kan bingung. Terutama lagi adalah ukuran dena membuat rumah. Yang selanjutnya di sini yang kedua adalah dena lingkung. Yang ketiga penampakan alam. Di sini nih dena rumahku. Nah sebelumnya coba dena itu adalah apa itu dena? Gambar yang menunjukkan letak atau posisi suatu hal. Ibu awal tadi bilang kan, sebelum kita membuat dena kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Seperti gambar ini. Ya, ini namanya dena. Ini letak rumah. Yang kedua dena berguna untuk
sebesar sebenarnya. Kenapa sih kalau dibuat denah? Iya, kalau kita langsung ke tempatnya itu namanya bukan denah. Melihat tempatnya ya besar sekali. Tapi kalau dengan melihat denah kita akan tahu, ini kamarnya ada berapa sih ruangannya? Satu rumah, depan ada ruang tamu, segala macam. Ini adalah contoh denah rumahku. Denah rumahku itu berfungsi untuk menunjukkan nama, ukuran, susunan dan barang-barang yang ada dalam ruangan. Jadi begini, contoh nih, kalau kalian bertamu ke rumah pamannya, pasti kan kita tahu letaknya kamarnya yang mana, dapurnya yang mana, kamar mandinya kan nggak tahu. Pasti kita tanya. Biasanya itu terkadang ya dibuat dulu denahnya dulu. Kita lihat denah nih, rumah paman ini yang mana sih kamar mandinya? Kita lihat. Setelah kita lihat baru tahu, oh di sini arahnya kamar mandi. Oh kalau ke dapur di sini tempatnya makan, tidak akan, walaupun di rumah kita tidak tersiksa karena sudah tahu lihat deh. Ya selanjutnya selain itu ruangan dilengkapi pintu untuk akses keluar masuk. Ya jelas toh. Kalau rumah tidak ada pintunya bagaimana? Ayo bagaimana kalau rumah tidak ada pintunya? Iya, dia tidak bisa. Namanya kita mau masuk di pintu, mau keluar di pintu. Kalau rumah tidak ada pintunya, tidak aman ketika di malam hari. Ya tidak aman sekali. Jangankan orang yang tidak amannya itu, hewan juga masuk ketika di malam hari. Selanjutnya ini, perhatikan denah sekolah. Di sini adalah denah sekolah. Kalau denah sekolah kita juga harus tahu. Ya, ada ingat dalam denah itu kenapa sih ada namanya terletak utara, selatan, timur dan barat? Karena mengarahkan bahwa sekolah itu menghadapnya ke arah di sebelah utara. Berikutnya ya. Nih, ini adalah denah lingkungan. Ini denah lingkungan di jalur kalian ya. Semuanya dari sekolah. Ada lapangan. Kalau arahnya ke sana ya. Terus ada jembatan di depan masjid besar. Terus lagi ada ke sana lagi. Ada namanya balai desa. Ke sana lagi adanya ke sana. Jadi kalau seseorang mau ke desa kita atau mungkin orang yang mau pergi, dia melihat dulu denah di tempat lingkungan. Itu denah menuju rumah Anita. Nih selanjutnya adalah unsur denah arah mata angin. Apa saja sih unsur denah itu? Meliputi judul denah, gambaran lokasi, petunjuk arah, keterangan denah berupa nama, jalan dan nama bangun. Yang kedua nih paling penting adalah arah mata angin. Petunjuk adalah salah satu unsur yang harus ada pada denah. Ini maksudnya petunjuk ya. Petunjuk arah mata angin. Mata angin terdiri dari 4 arah mata angin, yaitu yang utama 4 adalah utara, selatan, barat, dan timur. Nah, alat yang digunakan untuk petunjuk arah namanya adalah kompas. Manfaat kompas ini banyak sekali kegunaannya ketika kita waktu camping ke hutan atau kemana. Nah, kita gunakan kompas. Kita nih arahnya di mana? Apa sebelah selatan? Apa sebelah timur? Apakah utara? Apakah selatan? Jadi orang itu kalau camping berkemah itu dia menggunakan kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Coba 4 arah mata angin itu apa aja tadi? Selain 4 itu ada lagi 4 arah mata angin. Apa tadi yang 4? Utara, barat daya, timur laut,
di utara. Kalau di arah sana itu arah kepasaran sana namanya kalau arah bidadari sana namanya kalau arahnya Swakarsa namanya jadi kita ini posisinya ada di utara. Nah gitu, makanya dikatakan namanya Rawa itu utara. Di Gunung juga kita nggak cuma arah sana namanya barat, arah sana di timur, ke Swakarsa namanya selatan. Nah selanjutnya adalah menunjuk benda seperti pohon, jalan, jembatan dan sebagainya. Seperti apa sih menunjukkan benda, pohon, jalan dan sebagainya? Seperti ibu bilang tadi, kita posisinya di utara. Kalau kita menunjukkan lapangan utara, sebelahnya lapangan ini sebelah barat itu ada apa? Sungai. Sebelah lapangan sebelah timurnya adalah lapangan sebelah selatannya adalah perumahan. Itu maksudnya ya. Petunjuk yaitu pohon, jalan, jembatan dan sebagainya. Menunjukkan ukuran atau jarak menuju suatu tempat. Ukuran nih, kalau misalnya ukuran kan ada yang namanya 100 meter, 200 meter. Menghitung seperti matematika. Lagi. Nah, sekarang kita ke penampakan alam dan buatan. Coba, penampakan alam. Ada dua penampakan yaitu alam dan buatan. Penampakan alam itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, terbentuk secara alam. Maksudnya, ini adalah ciptaan yang maha esa. Sudah ada seperti gunung, pergunungan, bukit, sungai, lembah, laut, danau. Ini sudah ada, tidak dibuat oleh manusia. Maka dikatakanlah penampakan alam. Ini gambarnya gunung, pergunungan, ada bukit, ini adalah danau, sungai, ya seperti itu. Yang kedua, penampakan buatan. Penampakan buatan itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Gedung, jembatan, patung, bendungan, tadinya sebelum dibuat manusia, ya tempat kita ini adalah hutan, ya kan? Hutan ini dulu kan keluar hutan, tetapi ada namanya transmigrasi, dipindahkan ke daerah sini, pohon yang tinggi, ya kan? Kayu-kayu gede itu ditebangin itu apa? Tempat kalau pasirnya tadi yang dulu kan, dulu belum tahu mungkin kalian itu, dulu di sini masih hutan, nggak sekarang ini sudah enak, ada jalan, PLN sudah masuk, ya kan? Jembatan sudah bagus, rumahnya ada gedung-gedung. Karena tadinya dulu sebelumnya adalah hutan dibuatnya. Nah, setelah adanya manusia yang penampakan alam itu, manusia pun berkerja bersama-sama membuat apa itu? Gedung, rumah, jembatan untuk menyeberang. Kalau sebelah timur dan sebelah barat itu, kalau tengah-tengahnya sungai berarti harus dibuat jembatan supaya bisa lewat, maksudnya menyeberang, yang dari barat nyebrang ke timur, yang dari timur nyebrang ke barat. Sepeda juga nggak sulit. Nah, tidak menyulitkan siswa untuk kita sekolah yang dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Nah, kayak jalan raya, taman itu adalah buatan manusia. Yang tadinya taman itu cuma penuh dengan rumput, pohon-pohon ya, ditebangin jadi taman yang bagus, kasih bunga warna-warni, maka jadilah sebuah taman. Selanjutnya ini apa? Penampakan alam yaitu penampakan daratan. Gunung. Ingat, gunung dan pegunungan itu berbeda. Itu kan yang gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Gunung itu ada dua. Ada yang aktif, ada
api, abu, terus mengeluarkan balik itu ya. Anak-anak pasti pernah lihat namanya kalau udah gunung meletus semua keluarkan. Seperti orang mau patah. Begitu juga meletus kan? Pasti ada. Namanya gunung kayak lumpur itu, asapnya keluar kemana-mana. Itu bahaya sekali kalau kita berada di bawahnya. Makanya kalau udah mau gunung itu mau meletus itu pasti ada namanya peringatan dari pemerintah. Kalau sudah melakukan judul terus sebenarnya kan, nah ini bukan musik. Jadi bawahnya harus sudah mau musik, tidak boleh di bawahnya mengkhawatirkan. Yang selanjutnya, nah ada manfaatnya gunung itu bagi manusia. Untuk apa? Penyedia air, tempat wisata, tempat hidup berbagai jenis hewan. Di bawahnya gunung itu ternyata ada manfaatnya bagi manusia. Kalau bahayanya, apalagi kalau gunungnya sudah mati, sudah mati aman kan? Kalau di bawahnya ada tempat wisata sudah aman karena gunungnya sudah mati. Tidak khawatir itu gunung mengeluarkan asap atau api. Aman untuk tempat wisata, tempat makhluk hidup berkembang di alam. Tetapi ketika kalau kita di gunungan yang masih aktif harus waspada. Selanjutnya pergunungan. Tadi tadi itu adalah gunung. Sekarang adalah pergunungan. Apa itu pergunungan? Kuburan atau barisan dari beberapa gunung yang tersambung. Jadi pergunungan itu dia bersambung-sambung gunungnya. Itu dari gunung yang sudah kecil ada namanya anak gunung. Makanya seperti itu ada lahan-lahan. Gunung itu ada hutan, ada perkebunan. Yang ketiga adalah lembah. Lembah itu seperti hutan itu ya. Tapi di lembah itu juga ada namanya penduduknya. Ada lembah itu daerah yang rendah antara dua tempat tinggi. Lembah dibagi menjadi dua yaitu jurang dan narai. Kalau jurang itu adalah lembah yang sempit dalam memiliki dinding yang jurang. Ada jurang itu maksudnya itu namanya lembah. Jadi lembah itu hati-hati kalau kita berpiknik di lembah karena terkadang ada tempat-tempat yang jurang. Yang selanjutnya narai itu adalah lembah yang luas dalam memiliki dinding yang jurang juga. Yang ketiga adalah yang keempat bukit. Bukit yaitu permukaan bumi yang lebih tinggi dari tinggi dari lembah itu dikatakan bukit. Tapi bukit masih rendah lagi ditimbang pegunungan. Selanjutnya adalah tanjung, dataran tinggi, dataran rendah, dataran atas. Kita ke pantai aja lah ya. Anak-anak kalau sama pantai senang nggak pantai? Apa yang disukai di pantai? Berenang, bermain di air pinggiran pantai. Apa yang kamu lakukan di pantai itu? Main? Terus apa lagi? Banyak rumahnya, terus terangnya, pasti itu. Dari pantai membawa ikan jauh-jauh dari pantai, ya kan? Hanya mengambil terangnya aja. Kadang-kadang kalau dapat rumahnya lumayan lah, rumahnya buat main di rumah, ya kan? Itu kalau di pantai. Tapi yang ada di pantai itu kita harus hati-hati bermain di pantai, di pinggir pantai. Ingat, yang namanya pantai itu adalah laut. Laut itu pasti ada gelombang. Ketika gelombang itu mulai dia datang, kita harus cepat-cepat ke pinggiran lebih tinggi. Banyak toh anak-anak itu dengar cerita musim liburan ke pantai, tetapi bukannya senang-senang kalau di pantai itu kadang-kadang ada korban yang dibawa ke laut, ya kan? Ini juga ya, memang senang kita itu sekali pantai-pantai, tapi harus waspada. Oke, coba bisa selanjutnya. Dan nampaknya perairan. Di perairan itu
di pinggir, paling pinggir kita ini adanya lah. Kalau sungai itu sana airnya keluar sana, kayak sungai jembatannya telanjang ya, bawahnya air itu danau adalah cekungan besar di permukaan bumi digenangi oleh air. Danau terbentuk secara alami atau sengaja dibuat oleh manusia. Jadi danau itu adalah buatan manusia. Rawa dan teluk. Yang selanjutnya laut dan selat. Ini laut itu ada biasanya adalah di ingat, tapi ada manfaatnya loh. Air laut itu biasanya asin. Nah, asin seperti garam. Makanya banyak kalau orang yang tinggalnya di pinggiran laut, biasanya pengusahanya adalah membuat garam. Karena asin air laut itu sama seperti kita di sini Pak ya. Kalau udah kemarau 1 bulan, begitu 2 bulan itu apa? Airnya sudah yang air sumur pun bersyukur. Makanya kalau pas musim hujan berhemat yang namanya air bukan asin lagi, baunya ke bau mana ya, sudah bukan asin. Tapi bersyukur bagi yang pencariannya membuat garam. Itu air asin. Selat itu adalah merupakan laut sempit berada di antara 2 pulau. Nah, biasanya selat ini digunakan untuk sebagai jalur angkutan antar pulau, kapal ya. Alat angkutnya digunakan di nyebrang selat adalah kapal feri. Jadi nggak cuma kendaraan kecil, tapi yang mengangkutnya adalah kapal feri. Tahu anak-anak kapal feri seperti apa? Nih tugas. Nah, itulah materi yang sudah Ibu sampaikan. Coba sampai di sini ada yang apa? Ada enggak yang ditanyakan? Ada. Kenapa? Cara membuat garam. Ada yang bertanya cara membuat garam. Garam itu kalau seorang petani di pinggiran sungai laut ya, dia membuat itu, dibuat kotak-kotak kayak tambak kotak itu, dibuat kotak-kotak ya, terus dikasih plastik itu, terus di kotak-kotak dikasih air garam. Kalau membuat garam itu paling bagus itu cuaca saat kemarau ya. Kalau musim hujan ya nggak jadi karena airnya juga masih kurang asin. Tapi kalau musim kemarau pas banget, airnya asin, terus lagi apa? Cuacanya panas, untuk membuat garamnya itu sangat cocok sekali. Begitu dimasukkan itu dari buat kotak ya, buat kotak itu airnya dimasukkan di dalam kotakan itu, mungkin beberapa hari setelah dia menjadi butiran-butiran, dia kan kumpulan aslinya itu. Nah, dari kotak itu dibuka, maka itu akan menjadi sebuah garam. Dia dibuat kolam kayak gitu, tapi buatnya kolam sendiri loh ya, bukan kolam itu dibuat di kotaan kayak tempat air itu loh, tempatan air itu ya. Masukkan air itu kolam itu tapi dibuat air seperti itu. Sama seperti kayak buat es lah ya, kotak gitu kan. Kalau es itu kan dia dibekukan ya. Ini juga sama, dibekukan dengan cara menggunakan sinar matahari. Harus musim panas. Kalau musim hujan ya nggak jadi garamnya. Ya kan, dia tidak akan mengumpulkan bibitkan air itu, dia tidak akan menjadi sebuah garam. Yang lain? Oh, itu tergantung airnya. Kalau airnya itu putih, ya putih garamnya. Kalau airnya hitam ya bisa jadi seperti es. Kalau es batu itu kan airnya bening ya kan? Kenapa kok bening itu? Ada kadang-kadang tuh warnanya putih kayak salju gitu kan? Ada kan seperti itu. Karena dia kan, kalau dia cuma putih bening itu belum terlalu tua, rasanya esnya itu belum tua banget. Tetapi kalau warnanya udah kayak putih kayak salju itu berarti sudah tua, bekunya pun sangat kuat. Dipukul-pukul kadang-kadang nggak pecah-pecah, ya kan? Tapi kalau yang warnanya putih bening cepat sekali.
ya kan cepat sekali dia dipukul tuh langsung pecah. Tapi kalau es itu yang warnanya seperti salju itu dipukul itu pasti sulit, ya kan? Bagi es batu balokan itu coba guys, kalau yang warnanya putih susah sekali, tapi kalau yang bening warnanya bening cepat sekali dia dipukulnya. Nah coba sekarang siapkan kertasnya berkelompok, silakan. Ibu minta tolong nih, anak-anak boleh di sini dibalik bapak-bapak. Buatkan deh. Nah, dia baliknya ke bapak-bapak. Dibalik. Dena di sekolah dibalik ke bapak-bapak ya. Dena sekolah. Kita kasih nggak apa-apa tuh, kertas ini nggak apa-apa buat Denanya. Ya. Iya. Satu aja kan berkelompok, harus berkelompok. Coba di sana, bisa nggak? Siapa satunya? Harus berkelompok. Ya. Dena sekolah, iya. Pilih nih lapangan sekolah itu apa dulu yang dibuat sekolah itu tadi kan sudah aku jelaskan. Pakai pensil boleh, kalau dia pakai pensil dia pakai pensil. Iya, sekolah kita ya semua. Iya lah, dari pertama itu apa dulu, ya kan? Bisa kan? Coba dibuat. Emang ada bawa pensil ini? Enggak ada bawa pensil, sekarang boleh pakai nak. Coba pakai tangan. Ayo cepat, kita buat denanya dulu. Nggak usah banyak ya. Kalian paham kan? Dari mulai pintu gerbang, ya kan? Dibuat aja seperti pagar, seperti contoh ini tadi, ya. Nih, seperti inilah nih. Nah, Dena sekolah. Contohnya seperti ini. Tetapi kita awalnya mulai dari depan loh ya, di pinggir ya, depan jalan. Coba dibuat. Ayo. Yang paling penting itu adalah buat pagarnya dulu, dipagar dulu. Nggak harus lebar kertas ini loh ya. Nggak harus lebar kertas itu. Coba dibuat denanya. Tinggal buat di sini. Buat dalamnya dipakerin aja. Nggak harus lebar kertas itu. Nggak harus lebar kertas itu. Ya. Dan yang bawa penggaris nanti digaris ya, nanti digaris. Yang lain boleh lihat, nanti kalau dalamnya jangan lihat. Ya nanti digaris lagi. Garis dulu. Penggaris satu, penggaris hanya tangan. Ini juga itu kan ada penggaris kan? Jangan ditutup semua, ingat, ya kan? Nih, coba di tengah-tengah kasih pinggir, ya, coba, ya, awas. Silakan dimulai. Ingat, masa lupa dengan sekolah sendiri, ya. Coba di garisnya tuh dilurusin. Ayo. Nanti buat kotak-kotak seperti biasa aja ya. Yang penting itu kelasnya. Anak-anak hafal kan? Kelasnya? Hafal nggak kelasnya? Kalau masa tidak hafal. Sakit jalan. Ingat, jangan dipukul, maksudnya tuh jangan ditutup semua, kan ada gerbangnya kan. Ayo. Tutup semua. Bikin mana itu yang dari tutup? Gerbangnya. Kenapa? Ya, ya udah nanti sapinya ya. Ayo buat aja bentuk TK, buat aja satu apa? Kelompok A, kelompok B,
dia membuat kesalahan. Lihat, mau besar, mau kecil. Buka dia pelan-pelan. Ya. Ayo. Nah. Mudah apa? Bagaimana kamu berlakunya? Kantinnya kalau situ. Ini enggak apa? Enggak apa-apa. Parkiran bukan di depannya itu. Tidak ada hanya parkiran saja. Kalau ditutup apa? Ya. Boleh, masa ya namanya dalam di kalau kamu pakai di semua berarti kan di dalamnya harus lengkap. Ya kan? Harus lengkap. Makanya yang mana gerbangnya sebelah mana berarti sebelah itu ada apa? Itu jalannya. Ingat, jangan lupa diberi namanya petunjuk arahnya ya seperti ini. Nih, lihat ada utara, timur, selatan dan ada baratnya. Jangan lupa ya. Ayo, dua, itu krim aja. Bingung. Enggak balapan, siapa yang bilang balapan sih? Enggak balapan. Ayo, buat. Kok lupa sih? Makanya tadi coba dibuat gerbangnya yang mana? Nah, gerbangnya ya di sini lah gerbangnya pagar. Ya kan? Gerbang itu harus pagar. Di mana gerbang kamu? Ya, dikasih kotak seperti ini. Tulis itu apa namanya? Gerbang. Dibuat dulu kotak. Iya Pak, sebelah sini apa? Terus lanjutkan, ayo dilanjutkan. Tidak apa-apa. Ayo. Kemudian saja sini. Ayo kelompok itu mana? Sudah. Mana? Ini gerbangnya. Gerbangmu mana? Kan? Berarti sebelah gerbang itu ada apa? Ada apa? Ini sini. Yoko kotor. Berarti ingat jangan lupa nanti nggak ada yang benderanya. Yang benderanya harus dibuat. Kalau tahu yang benderanya di mana, kalian mesti tahu nanti letak kotaknya di mana. Ya. Nih, sambil ada yang menggambar, sambil dengarkan ibu juga ya. Sambil dengarkan juga. Cari apa nih? Kan nggak jelas juga sih, itu nggak kelihatan banget lah. Boleh, boleh. Kalau kabelnya boleh, di dalam kabelnya kan ada sama yang di dalamnya kan bebas kan. Nggak usah yang apa-apa. Buat aja di belakang kabelnya, di ujungnya gitu ya. Gerbang mana? Cepat dulu sih.
Coba sambil menggambar Jena, sambil menyanyikan lagi lagu yang tadi. Para mata angin. 1, 2, 3. Ada yang bisa nyanyi lihat kebunku? Sampai dengarkan juga. Kebun itu buatan manusia atau alam? Kebun. Kenapa aku alam atau buatan manusia? Ya udah bangun aja. TK 1, TK 2. Maksudnya 0 besar, 0 kecil. RA loh. Bagaimana? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum. Ada yang belum? Ada. Yo. Jangan kotak-kotak kertasnya dipikir-pikir kotakin aja dulu. Dipikirkan kan kotaknya baru nanti dibuat ditulisi ke kelas. Kan ada berapa kelas itu? Oh iya, kemarin 8. Dikotakin aja dulu, dikotakin semua. Pikirannya ke kotak itu maksudnya ke kelas ya. Yang ini sudah sampai mana?
ya. Bisa dilanjutkan gitu. Sekarang silakan duduk kembali seperti biasa, seperti tadi. Perhatikan. Ayo, dibereskan lagi alat-alatnya, lanjutkan kelompoknya di rumah ya. Yang lebih paham lagi. Dilanjutkan di rumah. Perhatikan. Perhatikan. Dilanjutkan di rumah, jangan lupa waktu belajarnya, jangan lupa ya. Tugas dari ibu jangan lupa tidak dikerjakan. Jadi jangan lupa. Nah, perhatikan. Kalau sudah perhatikan dulu, buka, lihat. Nanti tuh belum berkelas kemana? Kan baru selesai lah. Belajar. Masa sudah berkelas? Perhatikan ke depan. Lihat. Kerja kelompoknya dilanjutkan di rumah. Sekarang ibu kembali bertanya lagi. Sudah paham nggak materi yang ibu sampaikan? Ini tadi tentang apa anak-anak? Lingkungan di sekitar. Ada lingkungan, terus ada yang namanya apa tadi? Penampakan alat dan buat. Di rumah dipelajari kembali. Kalau nanti ada yang kurang paham dari rumah, boleh lagi kembali ditanyakan di. Yuk. Apa itu? Kita main nanti di rumah, kita belajar. Oke, kalau kita sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yang kerja kelompoknya jangan lupa untuk dikerjakan lagi di rumah. Baiklah, sampai di sini ada yang mau mungkin berdoa, kita selesai belajar kita. Baiklah, kalau itu nggak ada sebelumnya, kalaupun nanti ada ibu salah dalam pengucapan kata ibu atau mungkin salah dalam memberikan materi, ibu minta maaf ya.